semuanya yang ketetesan air hujan. Masya Allah. Nanti insya Allah nih semua pulang dari sini Allah ampuni semua dosanya. Pulang dari sini yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya semua. Pulang dari sini yang punya utang-utangnya Allah lunasi semua. Dikasih rezeki yang berkah, rezeki yang lancar, rezeki yang deras nih seperti derasnya hujan. Kita disambut dengan hujan nih, tanda berkah Allah turunkan buat kita semuanya insya Allah. Yang bawa hajat pengen umroh Allah berangkatin semuanya. Yang bawa hajat pengen pergi haji insya Allah dimudahin sama Allah. Apapun hajatnya hari ini, apapun yang diniatkan, yang dihajatkan Allah kabul hajat dunianya, Allah kabul hajat akhiratnya insya Allah. Salawat dan salam untuk manusia mulia kekasihnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya dipenuhi dengan cinta. Cintanya gak pernah pudar buat umatnya, buat kita, yang selalu mendoakan kita, yang selalu memikirkan kita 24 jam. Ada gak manusia kira-kira nih yang mikirin kita 24 jam? Ada gak manusia nih yang kira-kira nih sanggup berlapar-lapar untuk kita? Ada nggak kira-kira? Ini apa sih ribut amat? Bu, dengerin apa Bu? Udah jauh-jauh di saya nih. Ya, ada nggak kira-kira manusia nih yang mikirin kita 24 jam? Ada nggak? Ada nggak manusia yang sanggup lapar? Ada nggak manusia yang sanggup lapar nih demi kita? Berlapar-lapar untuk umatnya. Ada nggak? Nggak ada. Nih, pemimpin kita nih, ya, pemimpinnya umat yang cintanya sama umatnya sampai yaumil kiamah. Pemimpin umat yang mikirin umatnya, susahnya umatnya dipikirin, ya. Sampai urusan neraka umatnya dipikirin. Gak kepengen nih umatnya semua masuk neraka, gak mau beliau. Kalau beliau lihat umatnya belum masuk surga semuanya, beliau belum mau masuk surga. Mana ada manusia kayak gini? Gak ada. Ya, ini pemimpin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana tanda syukur kita terlahir sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tanda wujud cinta kita, membalas cintanya beliau, karena kita terlahir nih sudah jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak perlu minta sama Allah, ya Allah jadikan aku umat baginda Nabi Muhammad. Enggak, kita lahir udah jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menang banyak kita Bu, ya, diperhatiin oleh pemimpin tuh enak banget, ya, bener gak? Diperhatiin sama pemimpin enak gak? Ini yang peduli dengan umatnya, ketika dicaci gak baper. Ada Rasulullah marah Bu ketika dihina? Ada gak? Ada Rasulullah marah ketika diusir? Ada Rasulullah marah ketika dilemparin batu? Ada? Pembalas gitu. Ketika Rasul dihina-hina, Rasul balas menghina gak? Ini yang harus kita contoh. Akhlak seperti ini yang harus kita teladani, yang harus kita contoh dari seorang pemimpin.
dari seorang pemimpin umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tiap hari mikirin kita. Lagi sedih, mikirin kita. Sedihnya beliau, sedihnya kita, beliau udah ngerasain. Susahnya kita, beliau udah rasain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul dari kaummu, ya, yang susahnya kita, penderitaannya kita, semua yang kita rasain, beliau rasain. Ini Rasulullah. Maka teladani, banyak sholawat buat beliau, ya. Semoga dengan sholawat tadi nih kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya beliau. Ketika kita nanti bisa duduk sama-sama dengan beliau. Gak ada yang amin sih, Bu? Amin. Amin aja pakai disuruh. Didoain gak ada yang aminin. Kan gitu. Semoga kita nih diselamatin semuanya, dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu. Semoga kalau kita dikenalin sama baginda Nabi Muhammad SAW. Kumpul kayak gini semua nih, gak cuma di dunia tapi di surga semua. Berkumpul dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah. Dan semoga yang hadir di sini asbab sholawat nanti bisa ziarah makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah wa azili zalimin bi zalimin. Allahumma kita semua kumpul semua nanti ya bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dikasih sehat hari ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Kantongnya sehat, kantongnya? Pada ketawa semua dibilang kantongnya sehat. Harus sehat ya. Kalau sehat nih Bu, kita ibadah pun juga enak. Ya. Orang yang sakit kepengen sehat, yang dikasih sehat gak mau ibadah. Hidup 100 tahun gak sholat, percuma gak Bu? Percuma gak kira-kira? Kita panjang umur tapi gak pernah sholat. Coba padahal nanti yang pertama ditanya nih tentang sholatnya. Maka sholat. Ada di sini yang belum sholat, ada nggak yang nggak pernah sholat? Sholatin aja dah. Doain Bu ya, jangan pernah ninggalin sholat sesibuk apapun kita. Walaupun Allah nggak butuh sholatnya kita, nggak butuh. Kita mau sholat, kita mau nggak sholat nih Allah nggak butuh, tapi kita yang butuh buat nyelamatin kita. Ya, ini ajarin anak-anak kita sholat. Ketika Nabi Musa pernah bertanya Bu sama Allah, ya Allah, aku sudah sholat, zikir, puasa. Di antara amalku ini mana yang paling engkau senangi?
Apakah sholatku, zikirku, puasaku? Apa jawab Nabi? Apa jawab Allah, Bu? Ya. Kata Allah, sholatmu untukmu bukan untukku, supaya terhindar dari perbuatan keji dan supaya selamat nanti di alam kubur. Zikirmu untukmu bukan untukku, supaya jiwamu tenang, dan puasamu untukmu bukan untukku, supaya terjaga hawa nafsumu. Betul gak, Bu? Kalau kita zikir, kita mau ingat Allah, mau gak ingat Allah, Allah masih ingat kita gak? Ketika kita zikir, kita mau ingat Allah, atau kita lagi gak ingat Allah nih, kita gak zikir sama Allah, kira-kira Allah masih ingat kita gak? Allah akan ingat kita, mau kita gak zikir, mau kita gak puji Allah, Allah tetap maha hebat, Allah maha kuasa, Allah maha segalanya. Jadi gak ngaruh buat Allah kita gak zikir juga, tapi kita yang butuh supaya tenang. Orang-orang yang zikir itu kan tenang hatinya. Yang banyak zikir, ngelamun tapi zikir, hatinya zikir, tenang pasti. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang yang tentram hati mereka, tenang karena mengingat Allah, dan hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Coba kalau ingat masalah tenang gak? Ingat suami jadi tenang gak? Bu, kok diam aja sih, Bu? Lapar apa ngantuk? Ini cuaca begini emang bikin ngantuk, Bu. Ya, paling daerah-daerah Tawangmangu kan ini ya? Dulu tempat kaburnya saya nih, Bu. Saya orang Semarang, sering banget ke Tawangmangu, Bu. Ya. Kalau ibu ingat suami tenang hatinya enggak? Kosong. Tenang hati bener. Suami gak pulang 3 hari tenang hati. Semalam aja dicariin. Ya. Kalau ingat anak tenang hati enggak? Coba jawab yang jujur. Enggak juga. Ingat makhluk hati gak akan bikin tenang. Ingat kerjaan, sumpah. Ingat masalah, apalagi coba dibikin ingat Allah. Ketika punya masalah, ingat sama Allah, zikir, dekatin Allah, tenang gak? Tenang. Satu, solusi terpecahkan dulu, hatinya jadi tenang. Karena ingat Allah, janjinya Allah tadi di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Orang-orang yang hatinya tenang, dia bikin ingat Allah. Gitu. Ya. Ketika punya masalah, pusing dengan masalahnya, ingat Allah. Minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Sholat dan sabar. Wasta'inu bisobri wassolat. Kerjakan, minta pertolongan dengan sabar dan sholat, kata Allah. Kalau udah sholat, ya sabar dulu. Sholatnya juga dengan sabar, jangan buru-buru. Kalau udah sholat, sabar dulu. Pasti dikasih kok sama Allah, cuma kitanya aja yang gak sabar. Betul gak? Pengennya buru-buru dapet. Allah itu kalau kasih kita, Bu, gak sesuai apa yang mau dipengenin kita, enggak. Allah tuh lihat dulu, oh kamu tuh kebutuhannya cuma ini doang, udah dikasih sama Allah. Gak semua yang kita minta dikasih, Bu, enggak. Karena sesuatu yang kita mauin kadang ini gak sesuai, tidak yang terbaik menurut Allah. Kadang karena kita banyak maunya nih, sifatnya manusia, banyak kepengenannya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi Allah yang lebih tahu, yang mau kasih ke kita yang terbaik pasti buat kita. Karena yang terbaik dari Allah pasti baik buat kita. Yang terbaik menurut kita belum tentu baik dalam pandangannya Allah. Maka tadi selesaikan masalahnya dengan sabar dan sholat.
Ini, ya. Maka bersyukur buat orang-orang yang bisa sabar, Bu. Yang bisa menahan sabarnya, yang bisa menjaga sabarnya, yang bisa memanage sabarnya. Kenapa? Dia sedang bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi sabar itu susah, Umi. Kan sabar ada batasnya. Ada yang ngomong gitu. Ya berarti dia belum sabar. Sabar gak ada batasnya, Bu. Jangan batasin sabarnya. Kenapa sabar gak ada batasnya? Wong Allah kasih pahala sabarnya tanpa batas di surat Az-Zumar ayat 10. Pahalanya tanpa batas, Bu. Diberikan pahala tanpa batas buat orang-orang yang dikasih ujian, kasih musibah, tapi dia bersabar menjalankannya dengan baik. Allah kasih pahalanya tanpa batas, maka jangan batasi sabarnya. Gak ada orang yang gak dikasih masalah, gak ada orang yang gak punya masalah, gak ada orang yang gak punya ujian, ya. Semua orang punya masalah nih, kelihatan semua nih, ya Bu ya. Tuh, wajah-wajahnya kelihatan semua bermasalah semua. Ya iyalah kelihatan, kalau saya gak melihat ibu-ibu, ibu makhluk halus. Kelihatan semua di hadapan saya ini. Ya Bu ya. Semua punya ujian, Bu. Ya, karena kita masih tinggal di dunia. Kalau masih hidup di dunia ya pasti dikasih ujian sama Allah. Kapan ujian selesai? Besok kita mati selesai ujian kita, Bu. Betul gak? Tapi selama di dunia ya ujian silih berganti datangnya. Hari ini diuji sama suami, besok suami diuji sama istri, hari ini diuji sama anak, besok gantian anak diuji sama orang tuanya, hari ini diuji sama mertua, besok gantian mertua diuji sama menantunya. Gitu aja terus. Diuji sama tetangga, udah itu aja, Bu. Diuji dengan ekonomi, ujian. Kenapa kita diuji sama Allah? Karena Allah cinta sama kita. Karena Allah sayang sama kita, baik sangka, ya. Karena kita kepengen apa? Kepengen dicintai sama Allah, ya. Kepengen jadi kekasihnya Allah nih ya harus diuji dulu lah, ya. Kepengen disayang, kepengen dicinta, ya kan Allah lihat dulu, nggak semua orang, Bu. Walaupun semua orang pasti diuji, tapi dari ujian masing-masing ini Allah kepengen lihat dulu apa yang dilihat sama Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambaku yang paling baik amalannya. Berarti ketika kita dikasih ujian, kita disuruh beramal. Maksudnya gimana? Ibadahku minta tolongnya sama Allah. Sholatnya kencengin, tiap hari datang sama Allah, tiap malam gedor-gedor pintunya Allah. Senang Allah dibukain pasti. Coba ibu punya masalah, malam-malam gedor-gedor rumah tetangga. Ngapain, Bu? Ngapain? Tengah malam gak tau diri banget sih, kata tetangga gitu. Ini jam berapa, Neng? Kan gitu ya. Belum tentu manusia tuh suka, Bu, kalau dimintain terus. Belum tentu manusia mau nolongin kita. Tapi lihat Allah, ibu tengah malam datang menemuin Allah nangis-nangis depan Allah nih, gak ada yang tahu, Bu. Allah tahu. Ya, dikasihani kita sama Allah. Ya Allah, sianan amat nih hamba aku. Didengerin lagi, besok datang lagi dengerin lagi sama Allah. Oh ini lagi masalahnya. Oh ini lagi yang diminta, didengerin lagi sama Allah. Kita ngerengek lagi, ya Allah, tolongin apa ya Allah. Seneng Allah, Bu. Ya udah dikasih deh. Jadi jangan putus asa. Doa itu, Bu, ya kita jangan ngeremehin doa, Bu. Doa itu kayak listrik. Ini kalau gak ada listriknya, mic-nya gak akan nyala. Ibu-ibu gak akan dengar saya ngomong apa. Betul gak?
intisarinya ibadah kita. Ya, doa intisarinya ibadah kita. Sedangkan tujuan hidupnya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Ibadah ini ada dua, habli minallah, habli minan nas. Beribadah kepada Allah, ibadah dengan manusia. Segala yang kita lakukan urusannya dengan manusia. Niatkan untuk ibadah. Seorang istri niat ngurus suaminya ibadah, ngurus anak-anaknya ibadah. Kan gitu. Ketika dikasih ujian, ya, maka dekati Allah. Ud'uuni astajib lakum. Datang kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Jadi doa ini intisarinya ibadah kita. Ketika ibu habli minanasnya, ibadah habli minanasnya terus ada masalah, ada ujian, intisari dari ibadah tersebut doa, minta sama Allah. Ya Allah, misalkan diuji sama suami, ya Allah, solehkan suami saya. Ini intisari dari ibadahnya. Doanya, ya, tetap ngelayanin suami, tetap, tapi doa. Ya. Doanya yang dikuatin. Karena doa istri solehah ini, Bu, yang setara dengan doanya 70 wali itu, Masya Allah. Ada 3 doa wanita yang doanya setara dengan doanya 70 wali. Yang pertama doa anak perempuan untuk ayahnya. Yang kedua doa ibu untuk anaknya. Yang ketiga doa istri untuk suaminya. Maka ketika berdoa jangan doa yang buruk-buruk yang keluar. Karena kita sedang berdoa meminta sama Allah yang maha baik, maka doanya yang terucap yang baik-baik. Ini. Jadi doa adalah intisarinya ibadah. Doa seperti listrik. Listriknya nih kalau nggak ada mati lampu gelap semuanya. Ya. Jadi kita nggak cukup ibadah saja. Gak cukup sholat aja, gak cukup baca Quran saja, gak cukup sedekah saja, gak cukup ngurus suami saja, ngurus anak, tetapi gak pernah doa sama Allah. Ya, karena puncaknya ibadah itu doa. Ibu sholat, selesai sholat kan pasti doa dong, betul gak? Ya Allah terima sholat saya. Ibu habis zikir, ya Allah terima zikir saya. Ibu habis sedekah, ya Allah terima sedekah saya. Inti dari apa yang kita kerjakan doa. Jangan pernah nggak doa. Ya. Kita ngurus suami, ngurus anak, urusan manusia, ibadah dengan manusia. Intinya selesai itu doa. Lagi kesel sama suami doa, lagi kesel sama anak doa. Minta sama Allah. Itu nggak cukup hanya kita ibadah saja tanpa doa. Karena doa tadi seperti listrik nyetrum, Bu. Jangan main-main. Kalau nggak tahu listrik jangan main colok aja. Ya, doa itu intisari. Doa itu nyetrum kayak listrik. Maka doanya yang baik-baik. Ya. Kalau urusan listrik, ibu punya rumah, rumahnya baru. Rumahnya baru, pengen pasang AC. Tapi nggak lihat ini. Rumahnya kira-kira kalau dipasang AC ini listriknya cukup atau enggak kan gitu, ya kan? Nah itu ibaratnya tadi kita enggak hanya cukup sholat saja tapi enggak mau doa. Seperti halnya kita punya rumah mau pasang AC tapi enggak dilihat dulu listriknya ini cukup atau enggak. Main asal beli AC aja, mubazir enggak kira-kira AC-nya? Kalau listriknya ternyata enggak cukup buat kita pasang AC. Nah maka perhatiin dulu listriknya, perhatikan doanya kita. Ini ya, jadi jangan putus asa dengan doanya kita diulang-ulang. Bahkan Rasulullah SAW sering mengulang-ulang doa, Bu. Ketika perang Badar, Rasulullah meminta kepada Allah untuk dimenangkan umat Islam, ya. Maka Rasulullah ketika berdoa mengulang-ulang kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, ya, hingga lidahnya beliau jatuh pun beliau nggak tahu kalau lidahnya jatuh. Sahabat yang mengambil lidahnya beliau terus mengulang-ulang, ya, sampai sahabat mengatakan padahal Rasulullah kalau cukup satu doa aja pasti dikabul sama Allah.
tapi diulang-ulang terus. Itu menandakan Rasul mengajarkan, yuk ulangin doa, nggak apa-apa. Mau doanya itu aja juga nggak apa-apa. Doanya mau minta rezeki mulu nggak apa-apa. Allah nggak marah. Allah nggak bilang ketika hari ini kita doa, ya Allah paringi kulo rezeki ya Allah, dikasih nih sama Allah. Besok datang lagi, ya Allah masih kurang, paringin rezeki lagi ya Allah. Allah nggak bilang bukan kemarin udah dikasih. Enggak, dikasih aja sama Allah. Tuh, kan Allah nggak pelit. Jadi jangan minta sama manusia, mintanya sama Allah ya. Sesuatu yang baik semuanya minta sama yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita diuji, ujian itu tanda cinta dari Allah. Lihat Bu, siapa manusia yang ujiannya paling berat? Ibu, ujiannya berat nggak kira-kira? Hah? Berat. Seberat apa sih Bu ujiannya Bu? Seberat-beratnya ujian apa Bu ujiannya Bu? Pengen tanya, saya pengen survei. Hah? Yang katanya ujiannya, ya Allah Umi ujian saya itu berat banget. Pengen nanya, saya seberatnya apa sih Bu? Pengen survei saya, pengen tahu ya. Ujian yang terberat, ujian istri-istri Nabi Bu, ujiannya para Nabi ya. Kita nih tinggal hidup di akhir zaman yang semuanya serba ada. Enak Bu ya. Tapi lihat, para nabi ujiannya berat banget. Ketika harus menyebarkan Islam, ketika mengajak orang beriman, kita lihat ujiannya Rasulullah beratnya luar biasa ya. Ibu diuji, Umi saya diuji ekonomi ya, berat banget. Kadang putus asa. Coba lihat, Rasulullah kaya nggak kira-kira Bu? Kaya atau siapa? Hah? Ibu tidurnya di kasur kan ya? Rasul tidur di kasur nggak? Saya tanya. Kaya gitu Rasul? Enggak. Rasulullah padahal kekasihnya, kekasih Allah. Namanya kekasih, minta sama kekasihnya apa aja dituruti, betul nggak? Pengen tidur di atas kasur yang empuk terbuat dari emas, bisa buat Rasulullah Bu, tinggal minta dikasih sama Allah. Namanya kekasihnya. Pengen makan setiap hari makanan yang enak semuanya, bisa buat Rasulullah Bu. Kekasihnya tinggal minta sama Allah, turun makanan langsung dari surga. Enak. Tapi apakah Rasul seperti itu Bu? Enggak, tidurnya di atas pelepah kurma, enggak di kasur yang empuk kayak kita, enggak. Tidurnya di atas pelepah kurma, ketika bangun terlihat bekasnya. Nih Rasulullah makan. Coba, pernah 3 hari gak makan Rasulullah Bu? Kalau kita sehari makan 3 kali. Bener gak Bu? Apalagi kalau belum ketemu nasi, belum ketemu sego tuh kayaknya belum mangan. Bener Bu? Iya, itu kita nih. Yang belum ketemu sego ini kayaknya belum mangan. Ya Bu ya? Belum nendang. Ya, kita sehari makan 3 kali. Rasul pernah 3 hari gak makan. Buat apa? Padahal kekasih Allah, tinggal makan, tinggal minta sama Allah. Tapi mikirin kita Bu. Bahkan pernah Rasul ketika sholat, ketika jadi imam ya, ketika jadi imam sholat, para sahabat ketika berada di belakang safnya Rasul mendengar seperti ada suara gesekan tulang yang bergesek. Ada seperti tulang yang bergesek terdengar. Begitu selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Aku mendengar seperti ada tulang-tulang yang bergesek. Rasul terlihat pucat. Apakah engkau sakit ya Rasulullah? Tidak, aku baik-baik saja, tanya Rasul. Jawab Rasul. Sahabat yang lain pun bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Aku juga mendengar ya Rasulullah, seperti tulang yang bergesek. Enggak, aku baik-baik saja. Sampai semuanya bertanya, saking ditanya,
Rasul ditanya terus, didesak terus, akhirnya Rasul menunjukkan, membuka jubahnya. Terlihat ya, ada batu yang diikat di dalam perut beliau. Diikat nih di atas perut beliau, batu-batu. Buat apa? Buat nahan lapar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Jadi bunyi yang aku dengar tuh ini. Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Aku sudah 3 hari gak makan karena tidak ada makanan di rumah tubuh. Ya Rasulullah, aku ini kan sahabatmu. Tanya sahabatnya, kenapa gak meminta kepadaku? Ya, aku tahu kau sahabatku, pasti kau akan memberikan itu. Tapi aku malu sama Allah ketika aku meminta kepada manusia, sedangkan banyak sekali umatku yang hari itu kelaparan. Biarkan aku pun bisa merasakan bagaimana laparnya umatku. Tuh, ada gitu pemimpinnya kayak gini? Ada gak kira-kira? Nggak ada. Ya, coba kekasih Allah loh Bu. Tapi mikirin kita. Bahkan nerakanya kita nih dipikirin sama Rasulullah SAW. Kan ini kita temanya pengen jadi kekasihnya, kekasih Allah, kekasih utama itu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kepengen juga dicintai sama Allah, ya cintai Nabi kita. Karena Nabi Muhammad itu perantara kita kepada Allah. Jadi kalau kepengen jadi kekasih Allah, kepengen dicintai sama Allah, cintai kekasihnya. Ini tema sekarang. Cintai kekasihnya. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan apa cara mencintainya, seperti apa? Kenali dulu nih. Ibu kenali sifatnya Rasul. Ibu kenali pengorbanan Rasulullah kayak gimana. Ibu kenali cintanya Rasulullah sama kita kayak gimana. Perjuangannya seperti apa. Akhlaknya bagaimana. Mencontohkan bagaimana berinteraksi dengan musuh-musuhnya. Rasul gak pernah baper ketika berinteraksi dengan musuh-musuhnya Bu. Kepada para pembencinya Rasul cool, senang, ridho. Mau diapain, caci maki, dihina-hina, itu Rasulullah. Kenali supaya apa? Cinta nih, tumbuh cinta. Ketika kita cinta Bu, ketika kita bisa mencintai, kita bakalan dicintai. Itu cinta. Ibu cinta sama suami, ibu pengen dicintai sama suami, tapi ibu gak cinta. Gimana coba? Kita harus mencintai dulu supaya dicintai juga. Dan cintanya jangan dusta Bu. Jangan cuma di mulut doang, gampang. Anak kecil juga bisa. Anak kecil bisa bilang I love you Bu. Ya, ibu cinta sama suami, setiap hari ngomong Pak Tulo Tresno kali sampean, seneng, cinta gitu ya. Tapi setiap hari ngelawan sama suami. Coba, kata suaminya cintanya bohong, gombal lah. Gak percaya suaminya. Kalau cinta, tunjukkan cintanya, ya, dengan melayani suami dengan baik, taat sama suami, ngomongnya gak kenceng di depan suami. Ketika suami menatapnya dia tersenyum, gak kayak baju yang lecak belum disetrika. Ada yang gitu, ada di sini ada. Ada banyak. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Suari jadinya kan. Suami kalau masih bisa ngomong, dengerin Bu. Ntar kalau udah gak punya suami, nyesel, apa-apa dipikirin sendiri, nyari duit sendiri, ngedidik anak sendiri, nyesel loh. Mumpung masih punya suami, dengerin. Ntar kangen loh, kangen omelan suami tuh. Kangen omelan suami, kangen ngeliatin suami, suaminya udah gak ada lagi tuh. Mumpung masih ada suaminya, taat, layanin, tuh surganya ada di situ. Gak usah nyari surga yang lain, gak ada, surganya ada di suami. Bahkan di tempat pengajian gak ada surga. Kalau ibu ngaji gak dapat ridhonya suami, gak ada surga di sini. Surganya ada di rumah, di suami. Kan gitu, ya. Ini bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak yang luar biasa. Kepengen kita dapat cintanya, ya kita cintai.
Kenali dulu, jangan cuma sekedar tahu. Oh iya, saya tahu Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi kita semua, pemimpin umat. Kalau cuma sebatas itu doang, anak kecil juga tahu. Tapi bagaimana supaya nanti kita pun dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Ya, dikenali nanti Bu, kenal sama kita, nggak dijafah, nggak dicuekin sama Nabi. Ya, kita di dunia dikenal. Oh si A, oh si B, si C, kenal semua sama kita. Tapi di akhirat kita nggak dikenali sama siapa-siapa. Allah nggak kenal kita, Nabi nggak kenal kita. Ya Allah Bu, ngerangsak nangis. Lebih baik dikenal di akhirat, dikenalin sama Nabi, dikenal sama Allah sebagai hambanya, dikenal sama Nabi sebagai umatnya, daripada di dunia kita dikenal, tapi di akhirat kita nggak dikenal siapa-siapa. Ini. Maka cintai. Gimana cara mencintainya? Ikuti akhlaknya. Ya, Rasulullah SAW. Saya ingin menceritakan tentang sosok Rasulullah supaya apa? Ibu tumbuh cinta. Karena kita akan berharap syafaatnya beliau. Kita akan berharap supaya beliau tuh senang. Kita hidup di dunia yang simpel aja Bu, senengin hatinya Nabi, karena kita nanti pengen kumpul sama Nabi. Ya. Para waliullah, orang-orang soleh, salafus soleh, belum mau masuk surga kalau di surga nggak ada Rasulullah. Belum mau masuk surga, orang tujuannya nanti kepengen berjumpa dengan Rasulullah. Bukan surganya, tapi Rasulullahnya. Jadi belum kepengen masuk surga kalau di surga belum ada Rasulullah. Kan gitu. Dan Rasulullah belum mau masuk surga kalau di surga belum ada umatnya. Bahkan Rasul memastikan dulu, minta sama Allah, pengen ngelihat di neraka, barangkali ada umatku yang tertinggal di neraka, pengen diselamatin sama Rasulullah. Tuh, coba, mana ada manusia yang cintanya perhatian mikirin kayak gini, ya. Bahkan ketika malaikat Jibril nih Bu mendatangi Rasulullah mengabarkan bahwa Allah nih mengobarkan api neraka hari ini. Api neraka dinyalakan oleh Allah, dan seluruh malaikat ketakutan, takut. Maka aku mendatangimu, kata Jibril. Aku ingin menyampaikan hal ini, bertabaruk kepadamu karena engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Diceritakan oleh malaikat Jibril keadaan neraka. Neraka terdiri dari 7 tingkatan. Tingkatan pertama untuk orang-orang munafik, lalu untuk orang Yahudi, selanjutnya orang kafir, penyembah berhala, penyembah matahari, terus sampai neraka ke-7. Malaikat Jibril diam. Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa diam? Lanjutkan ceritamu, untuk siapa neraka ke-7? Maka Jibril mengatakan, neraka ke-7 untuk umatmu ya Rasulullah, yang melakukan dosa besar, dia tidak bertaubat kepada Allah. Ini usia 40 nih, hati-hati nih Bu. Lagi lucu-lucunya tuh usia segitu. Lucu-lucunya bikin dosa. Udah tua mau ngapain bikin dosa lagi? Ya. Ini usianya berapa semua nih? Udah nenek-nenek semua ini. Nenek-nenek semua tuh di depan. Nek, di surga nggak ada nenek-nenek tahu. Orang-orang nenek-nenek nang surga. Ya. Suatu hari ada nenek-nenek nanya Bu sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku kepengen masuk surga denganmu. Terus sama Rasulullah dibercandain, tapi di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis si nenek Bu. Tapi ya Rasulullah, aku kepengen ke surga sama engkau. Iya, tapi di surga nggak ada nenek-nenek. Makin nangis. Sampai akhirnya Rasulullah ketawa Bu, ya, Nek, nanti di surga nenek-nenek jadi perawan lagi. Kayak Sarini nanti kayak bisa lari. Cakep-cakep deh pokoknya nanti nenek-nenek. Ini semua usia udah 40 ke atas semua. Ya, maka usia yang rawan, ya, usia yang rawan, maka hati-hati, ya. Udah kita tinggal nunggu kepulangan kita Bu, bener gak? Semua bakalan pulang gak kira-kira? Ibu duduk di sini bakalan pulang gak?
Pulangnya juga macam-macam, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang naik bis tuh, masya Allah bisnya banyak banget sampai macet tadi. Siapa yang naik bis nih? Emang jauh ya Bu ya? Ya Allah, makasih banyak ya. Udah pada datang ke sini, matur nuwun, nyuwun sewu 500. Habis nyuwun sewu mulu Bu, pelit amat tambahin 500 nopo. Kok Umi iso ngomong Jawa ya, aku wong Jawa Bu. Kulo tiyang Jawi, kulo asli Semarang, ya. Makanya ojo ngrasani aku nganggo basa Jawa. Kalau mau ngerasani saya, ngomongin saya, jangan pakai bahasa Jawa, pasti saya tahu. Ya. Ini, ya. Maka neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatmu. Begitu mendengar neraka ketujuh diciptakan oleh Allah untuk umatnya, Rasul pingsan Bu. Rasul bersedih hati. Lalu malaikat mengangkat tubuh Rasulullah, meletakkan di pangkuannya. Malaikat ini gak tega lihat wajah Rasul. Lalu Rasulullah tersadar dari pingsannya, membuka mata, ada air mata yang mengenang. Menangis, bertanya lagi sama malaikat Jibril, memastikan betul Jibril. Langit ketujuh Allah ciptakan, neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatku, betul. Iya ya Rasulullah. Setelah itu Rasul 3 hari gak sanggup menelan makanan Bu. Gak makan selama 3 hari Rasulullah. Bahkan tidak keluar rumah terkecuali hanya untuk sholat di masjid. Ketika Bilal mengumandangkan azan, Rasul keluar sholat pulang lagi. Biasanya Rasul ini menyapa para sahabatnya. Rasul diam di rumah Bu, menghabiskan waktu memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tuh enak banget coba. Yang maksiat kita, yang dosa kita, yang bikin dosa kita, Rasul yang pikirin, Rasul yang taubat. Sampai 3 hari gak sanggup menelan makanannya. Para sahabatnya khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Salman Al-Farizi khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sudah 3 hari Rasul tumben-tumbenan nih, keluar hanya untuk sholat saja, terus buru-buru pulang. Wajahnya sedih, pucat, ya. Maka akhirnya sahabatnya ketika datang ke rumah Rasulullah ingin berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah nggak mau berjumpa. Hingga sahabatnya membicarakan hal ini kepada putri tercintanya, yaitu Fatimah. Sayyidah Fatimah Zahra, putri yang dicintai oleh Rasulullah karena menggantikan ketika istri beliau Ummu Khadijah meninggal, Fatimah yang menggantikan posisinya, yang merawat, yang menjaga, yang membantu, menolong, yang menemani perjuangan Rasulullah, menemani dakwahnya, Sayyidah Fatimah. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang melukai, menyakiti hati putriku, maka sama saja dia sedang menyakiti hatiku. Tuh, maka buat para perempuan, jangan bikin Sayyidah Fatimah sedih karena kita nggak mau nutup aurat, nggak mau pakai jilbab. Ya, karena Sayyidah Fatimah putri Rasulullah tuh Bu, itu nanti beliau pemimpinnya kita di surga. Jangan sampai nanti kita nggak ada satu barisan bersama beliau, rugi. Karena ketika beliau nanti melewati sirat, melewati jembatan Siratal Mustaqim, Allah padamkan api neraka, nggak ada. Allah izinkan Sayyidah Fatimah ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim diiringi 70.000 bidadari bersama para pecintanya, bersama para pengikutnya. Dan rugi kalau nggak ada kita di situ di barisannya, itu rugi. Mau ikut barisan siapa? Kalau bukan barisannya Sayyidah Fatimah, karena selamat, nggak ada api jahanam. Karena di bawah Siratal Mustaqim itu api jahanam, api neraka yang menyala-nyala. Ada orang melewati jembatan Siratal Mustaqim terjatuh. Coba kita buat para perempuan, kita mengikuti, ada di belakang barisan Sayyidah Fatimah. Maka ikuti, cari tahu bagaimana sabarnya, takwanya, ibadahnya, ya, keimanannya, pakaiannya, rasa malunya, taatnya sama Allah. Ikuti contoh.
ya. Supaya kita nih ada cinta. Kalau kita ada cinta, Sayyidah Fatimah juga cinta sama kita, dikenali kita, kan gitu. Maka begitu Sayyidah Fatimah menemui Rasulullah di rumahnya, ketika mengucapkan salam, Rasulullah mendengar itu suara putrinya, langsung Rasulullah bergegas membukakan pintu. Begitu melihat ayahnya, Fatimah menangis kaget melihat kondisi Rasulullah yang pucat, kurus. Ya Rasulullah, apa yang terjadi wahai ayahku? Engkau tampak kurus sekali dan pucat. Apa yang terjadi? Apakah engkau tidak makan? Apa jawab Rasulullah, Bu? Ya Fatimah, putriku, bagaimana aku sanggup menelan makananku? Bagaimana aku sanggup makan? Sedangkan aku mendengar Jibril mengatakan kepadaku, Allah menciptakan neraka ketujuh itu untuk umatku, Fatimah. Nangis Bu Rasul. Coba kita hidup nih sekarang zamannya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ada tetangga susah, bodo amat, yang penting saya gak susah. Ini gak saling tolong-menolong. Yang kadang mau ngasih aja lihat-lihat dulu nih, kan gitu. Coba Rasul pikirin Bu. Bahkan suatu malam Rasul pernah gak tidur sama sekali, gak bisa tidur, belum istirahat. Hingga istri beliau Ummu Aisyah radhiyallahu anha wa radhu'an bertanya, ya Rasulullah, engkau belum tidur? Istirahatlah sebentar saja. Aku perhatikan engkau dalam satu malam ini sholat hingga 1000 rakaat. Engkau bertaubat kepada Allah hingga kakimu bengkak. Untuk apa kau lakukan ini? Padahal engkau manusia yang gak punya dosa. Untuk apa kau lakukan ini? Engkau sholat hingga kakimu bengkak, bertaubat 1000 rakaat, engkau sholat. Untuk apa ya Rasulullah? Rasul terdiam Bu. Apa jawab Rasulullah? Aku bertobat kepada Allah hingga kakiku bengkak ini ku persembahkan untuk umatku. Jikalau hari ini umatku ada yang dicabut nyawanya, dia belum sempat bertobat kepada Allah, aku jadikan taubatku ini untuk kuserahkan kepada umatku. Tuh, kita yang bikin dosa, kita yang maksiat, Rasul yang taubat Bu, kurang enak apa? Jadi umatnya baginda Nabi Muhammad, tapi kitanya yang gak tahu diri. Betul. Kalau dulu Rasul diludahi, dilemparin batu, diusir sampai berdarah-darah keningnya ketika dilemparin batu, Rasul ridho Bu, ridho. Diperlakukan seperti itu, dicaci maki, dihina-hina, dibenci, Rasul ridho. Gak membalas itu semuanya asal Allah tidak murka kepada mereka. Nah sekarang Rasul ini dilemparin kotoran-kotoran maksiat sama umatnya sendiri, kebencian-kebencian umatnya. Kadang umatnya ini terlahir Islam, tujuannya sama, mati semuanya. Tujuannya pengen masuk surga, Allahnya satu, Tuhannya satu, ya. Qurannya sama, tujuannya sama, semuanya bakal pulang ke Allah, tapi masih saling membenci satu sama lain. Islam dan Islam saling mengolok-ngolok, yang aliran ini dan aliran ini gak sama, saling mencaci, menjelek-jelekan ulamanya masing-masing. Coba, padahal ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Hati-hati nih lisan kita, jangan menghardik ulama. Ulama ini warisan, ya, peninggalannya para nabi nih. Nabi ini gak ninggalin dirham, dinar, enggak Bu, gak ninggalin kekayaan, tapi ninggalin ilmu yang diteruskan nih, ya, oleh para ulama kita. Ya, maka hati-hati. Doanya ulama nih kayak racun berbisa Bu. Jangan kali-kali kita nggak punya adab sama ulama, jangan. Ya, ini.
Maka lihat Rasulullah. Ketika itu nggak sampai di situ, Bu. Nggak sampai di situ. Nanti di arsy-Nya Allah nih ada pintu menuju jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dua-duanya ada mimbarnya. Jalan menuju surga mimbarnya sebelah kanan yang berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimbar sebelah kiri jalan menuju neraka yang berdiri baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kedudukanmu ini kan lebih tinggi dari Nabi Ibrahim. Kenapa engkau memilih berdiri di mimbar sebelah kanan, mimbar sebelah kiri? Sedangkan Nabi Ibrahim di sebelah kanan yang jalan menuju surga. Bukankah mimbar sebelah kiri jalan menuju neraka? Kenapa engkau memilih sebelah kiri? Tanya sahabat. Apa jawab Rasulullah? Supaya aku bisa menyelamatkan seandainya ada umatku yang melewati neraka. Tuh, Bu, udah cinta belum kira-kira? Bu, diceritain begini udah ada cinta belum? Makin cinta nggak kira-kira sama Nabi kita? Kalau makin cinta, terenyuh, makin rindu. Hari ini kita rindu, Bu. Rasul udah dari dulu rindu sama kita. Kalau hari ini kita baru nangis, ya Allah, ternyata begitu ya perjuangan Rasulullah. Dari dulu Rasul udah nangis buat kita. Di setiap doanya Rasul nangis, pengen umatnya ini semua selamat. Kalau hari ini kita baru rindu, ya Allah, ternyata seperti itu perjuangan Rasulullah. Ya Allah, rindu banget. Rasul dari dulu udah rindu sama kita. Kalau kita bilang kita pengen jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah sudah menyampaikan hal itu kepada para sahabatnya, pengen jumpa sama manusia mulia. Siapa manusia mulia? Nek, mau mana Nek? Nek, woi, Nek, woi, Nek, Nenek sombong amat sih dah. Dipanggil kagak nengok dia. Si jilbab merah, cakep amat Nek. Ya, coba Rasulullah. Ya, udah neneknya udah pergi udah. Lihat sini aja nih. Kita harus munculkan rasa rindu, rasa cinta. Kalau hari ini kita baru bilang, begitu mendengar kisah-kisahnya tentang Rasulullah, baru kita ada muncul rasa rindu. Ya Allah, rindu banget nih. Ya Allah, pengen jumpa, pengen bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, Rasul sudah menyampaikan ini dulu sama sahabatnya. Aku rindu kepada manusia-manusia mulia. Siapa manusia mulia, Bu? Siapa kira-kira manusia yang disebut mulia oleh Rasulullah? Kita. Coba, kita dianggap mulia sama Rasulullah, padahal kita dosanya paling banyak. Betul gak, Bu? Rasulullah bilang sama sahabat, ya sahabatku, apakah engkau tahu siapa manusia yang mulia itu? Sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Malaikat mulia karena setiap hari dekat dengan Allah, setiap hari berjumpa dengan Allah. Maka Rasulullah menjawab, iya, manusia mulia, betul. Malaikat mulia, betul, karena dekat dengan Allah. Tapi bukan itu yang saya mau jawabannya. Ada lagi yang lebih mulia. Lalu sahabat menjawab, para nabi ya Rasulullah. Karena nabi pun dekat dengan Allah. Iya, para nabi mulia, pasti pilihan Allah. Tapi ada yang lebih mulia lagi. Bukan itu yang saya mau jawabannya. Sahabat menjawab, kami ya Rasulullah yang paling yang mulia, karena kami selalu dekat denganmu. Ya, kalian pasti mulia karena kalian dekat denganku, membantu perjuanganku, menolongku. Kalian pasti mulia. Tapi ada yang lebih mulia lagi. Siapa ya Rasulullah kira-kira ya Rasulullah? Masih ada lagi ya Rasulullah? Ada. Rasul tertunduk, Bu, sambil air matanya menetesi, membasahi janggutnya, membasahi pipinya hingga ke janggut beliau.
Lalu beliau mengatakan manusia yang mulia itu, Nek, ya elah lewat lagi. Iklan. Masya Allah. Kalau tuh yang muda-muda, nih, yang udah nenek-nenek aja masih ngaji duduk paling depan. Mana yang muda nih? Hah? Nek. Woi, nek. Nek. Usianya pinten, Nek? Oh, usianya pinten? Usianya pinten? Hah? Umurnya sampean pinten? Pitung doso. Ya Allah, 70 ngerti orang weh. Ngerti orang. Ngerti orang Jakarta ngerti orang. Pitung doso tuh 70. Ya Allah, bonusnya udah banyak banget. Sampean pinten? Wih, saingan, menangan dia dulu, tanggal 2 bonusnya. Masya Allah, gak kelihatan Nek, kayak masih kelihatan 30 sih. Masya Allah, sehat, afiat, panjang umur, husnul khotimah. Ya. Sampai mana lupa saya Bu? Gara-gara nenek sih lewat. Sampai apa Bu tadi? Hah? Apa? Nggak kedengeran. Rasulullah nangis Bu. Yang paling mulia itu adalah mereka, umatku, orang-orang yang datang setelah aku tidak ada, mereka yang tidak pernah melihatku, mereka yang tidak hidup di zamanku, mereka yang tidak berjumpa denganku, hari-hari tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku, mereka bersolawat kepadaku, mereka mengerjakan sunnahku, padahal mereka tidak pernah melihatku, dan aku rindu dengan mereka. Kelak aku kepengen berkumpul dengan mereka nanti semua di surga. Siapa kira-kira yang dimaksud? Kita bukan. Kita umat akhir zaman yang hidup tidak di zaman Rasul, gak pernah melihat wajah Rasul, gak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi kita percaya, kita mengikuti akhlak Rasul walaupun jauh akhlak kita dengan akhlak Rasul. Kita bersolawat, tanda kita ini pengen muliain Rasulullah. Kita mengerjakan sunnah supaya berkah kehidupan kita, supaya kelak ini berkumpul di surga. Kita Bu, yang dianggap mulia sama Rasulullah. Tapi pertanyaannya, apakah diri kita sudah memuliakan Rasulullah dengan memuliakan diri kita dan memuliakan umat Nabi lainnya? Belum. Kadang kita masih saling caci mencaci. Islam sama Islam masih pada benci, masih pada musuhan. Yang tepuk tangan siapa kira-kira Bu? Kalau Islam sama Islamnya begitu, yang tepuk tangan siapa? Orang kafir tepuk tangan. No, Islam kerjaannya berantem mulu. Coba. Perbedaan itu bukan dijadikan debat. Perbedaan bukan dijadikan kebencian, tapi perbedaan dijadikan rahmat. Lihat 4 mazhab. Mereka berbeda usul fikih, tapi lihat saling menghargai, saling menjaga. Itu ya, kita nih nggak punya ilmu, cetek ilmu Bu, ngapain pada berantem? Ini jadikan damai kayak Rasul. Ketika Rasul mengatakan kita nih manusia mulia, Rasul baik sangka sama kita, kita dianggap mulia. Pertanyaannya, kita sudah memuliakan Rasul dengan memuliakan diri kita dan umatnya Nabi belum? Maka yuk muliain orang lain, muliain umat Nabi, muliain hamba Allah. Ketika kita memuliakan mereka, Allah muliain kita Bu. Lihat dong Nabi mencontohkan. Ketika dibenci, Nabi muliain, Rasulullah muliain. Ya gak suka sama Rasulullah. Saya cerita ini karena nenek-nenek tadi lewat. Karena ini banyak nenek-nenek nih. Ada cerita suatu hari ada seorang nenek-nenek, orang Yahudi, ya, orang Yahudi nenek-nenek gak suka sama Rasulullah. Setiap Rasulullah melewati nenek tersebut,
si nenek itu ngeludahi Rasulullah, benci banget sama Rasulullah. Nih si nenek itu, Rasulullah lewat lagi, diludahi lagi bu, diusap sama Rasulullah. Rasulullah senyum. Besok lewat lagi, diludahi lagi, diusap lagi sama Rasulullah. Ridho bu. Sampai sahabat tuh bilang, ya Rasulullah udah deh, jangan lewatin dia lagi, nanti diludahi lagi. Ya bu, sahabat gak dibolehin marah sama Rasulullah, gak berani marah sahabat karena ngelihat Rasulullah gak marah. Suatu hari ini ketika Rasulullah melewati nenek tersebut, ini si nenek gak ada bu, ya lagi ke belakang, lagi pipis tadi. Nenek ya, nenek Yahudi ini gak ada bu, orang Yahudi tersebut. Rasul bukannya senang bu, begitu lewat gak ada si nenek itu, kan harusnya manusiawinya senang ya bu ya. Ih orangnya gak ada, gak bakal diludahi nih, begitu kan bu ya? Enggak, Rasul gak gitu. Begitu melihat nih si nenek Yahudi yang biasa ngeludahin Rasul gak ada, Rasul nih nyari tahu si nenek kemana nih, kemana si nenek ini yang biasa ngeludahin saya, kemana? Ada yang bilang dia lagi sakit ya Rasulullah. Ini logikanya manusia, sifatnya manusia. Kita deh bu, kita lewat rumah tetangga, sama tetangga diludahi. Besok lewat lagi karena emang itu jalan satu-satunya bu. Kalau ada jalan lain saya nggak bakal mau lewat situ, kan gitu ya bu ya. Karena itu jalan satu-satunya, mau nggak mau kita lewat situ lagi. Suatu hari ketika lewat di situ, itu tetangga kita nih nggak ada di rumah bu. Jadi dia nggak bisa ngeludahin kita. Kira-kira kita gimana perasaannya? Senang gak? Senang gak? Senang, alhamdulillah orangnya gak ada, kan gitu ya. Kata orang, dia lagi sakit. Apa yang keluar dari mulut kita? Kualat. Ya bu, kualat tuh dia tuh ngeludahin orang mulu, gitu ya bu ya. Ini manusiawinya kita. Tapi Rasul gak gitu bu. Sedih Rasulullah. Dicari tahu rumahnya, oh dia sedang sakit. Rasul langsung pergi ke pasar, beli makanan, beli buah-buahan, ditengokin sama Rasulullah. Begitu datang ke rumahnya, ini nenek Yahudi kaget dengan kedatangan Rasulullah, kaget, dipikir Rasulullah mau balas dendam. Ya, tapi Rasul bawain makanan dan buah-buahan. Ya, nek, nih, aku bawain makanan, bawain buah-buahan, makan biar engkau cepat sembuh, supaya engkau bisa ngeludahi aku lagi. Itu jawab Rasul bu. Coba mana ada bu manusia kayak gini. Orang Yahudi, nenek Yahudi itu jadi malu bu. Ya Muhammad, padahal aku sudah berlaku buruk kepadamu. Ketika aku sakit gak ada satu orang yang menjengukku, dan engkau, orang yang aku benci, justru datang menjengukku. Apa jawab Rasul? Karena engkau tidak kenal aku, maka tak kenal maka tak sayang. Kenali biar kita makin sayang, Pak Rasul makin cinta. Ini akhirnya asbab akhlaknya Rasulullah, maka pembenci ini orang nenek Yahudi memeluk agama Islam. Ini baru akhlak yang akhirnya Islam. Oh ini ya Islam ya, seperti ini Islam. Nih yang dibawa Rasul, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak bu, kisah-kisahnya banyak. Ini tadi soal diludahi. Ketika Rasulullah dicaci maki bu, pertanyaannya, pernah nggak kita dicaci maki? Pernah nggak bu? Dicaci maki, dibenci, difitnah, pernah nggak? Terus kita diam aja atau bales? Jujur amat sih bu. Bales ya bu ya. Ketika diomongin bales ngomongin, ketika dicaci bales ngecaci. Nggak kenal Rasulullah berarti kita bu. Bu belajar kayak termos dong. Termos di dalam panas, di luar dingin. Coba kalau tuh termos panas dua-duanya nggak bisa ibu pegang. Mau nuangin kopi nggak bisa, saking panasnya dalam dan luarnya. Tapi kayak termos, dalam boleh panas, di luar
dicaci maki, Bu, sama orang Yahudi, orang kafir yang buta. Ada pengemis buta, laki-laki yang selalu berdiri di ujung pasar. Dia selalu berteriak, mencaci maki Rasulullah, ngajak orang-orang supaya orang tuh benci sama Rasul, bunuh Rasulullah, bunuh Muhammad. Manggilnya Muhammad. Muhammad tukang bohong, Muhammad penipu, penyihir, bunuh Muhammad. Kalau kau ketemu Muhammad, bunuh Muhammad, dia pembohong. Setiap hari yang keluar dari mulutnya seperti itu. Ketika Rasulullah melewati dia, Rasul senyum, Bu, berhenti senyum. Coba saya yang digituin, Bu. Saya juga berhenti, Bu. Saya tanya nomor sepatu berapa? Nah, ntar saya kasih sepatu deh. Lagi pengen ngikutin caranya Rasul. Mau dicaci maki, ya elah, Rasul aja lebih-lebih dari itu. Jangan baper. Ya, kan gitu. Rasul berdiri, Bu, dengerin, senyum Rasulullah. Lalu Rasul pulang, menemui istrinya. Wahai Aisyah, istriku, ada makanan apa di rumah? Ya Rasulullah, tinggal satu roti aja nih buat kita. Ya sudah, berikan kepadaku roti tersebut. Rasul dibawa rotinya. Rasul datangin lagi pengemis yang tadi nyaci maki Rasulullah. Rasul berdiri, Bu, disuapin sama Rasulullah. Makanannya sebelum masuk ke dalam mulut si pencaci tadi, dihalusin dulu sama Rasulullah. Karena Rasul tahu nih, ya, ini pengemis buta nih gak punya gigi. Jadi Rasul tahu gimana caranya nih muliain dia. Dimudahin cara makannya, dihalusin dari tangannya Rasul, ya, dilembutin, disuapin. Hei, anak muda, kalau engkau ketemu Muhammad, bunuh dia. Dia nggak tahu yang nyuapin baginda Nabi. Bunuh dia, jangan percaya dengan Muhammad. Dia penipu, dia pembohong, bunuh dia. Suapin lagi sama Rasulullah. Terus sampai suatu hari, sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengikuti apa yang diikuti oleh Rasul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih menemui putrinya, yaitu istri Rasulullah, Aisyah. Wahai Aisyah, putriku, aku ingin tanya kepadamu, ya, kebiasaan suamimu, kebiasaan baik, perbuatan baik suamimu, perbuatan baik Rasulullah yang belum pernah aku ikuti itu yang mana? Maka putri tercinta Abu Bakar, yaitu istri Rasulullah, Ummu Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, oh, suamiku Rasulullah itu sering membawa makanan dan berdiri di ujung pasar, ada laki-laki di situ, dan beliau menyuapi laki-laki tersebut. Baik, kalau begitu bagi aku makanan. Tanya sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ayah dari istri Rasulullah. Dibawa makanan, Bu, menemui laki-laki tersebut. Begitu udah di depan mata, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bingung. Ini laki-laki lagi mencaci maki Rasulullah seperti biasa, lagi ngomel-ngomel, bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong, Muhammad penipu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bingung. Ini gak salah, Rasulullah nyuapin orang kayak gini modelnya, ya, Bu. Sampai akhirnya ya sudah, karena sahabat ini samina wa ta'na, apa yang dikerjakan Rasul dikerjain, disuapin, Bu. Tapi gak dihalusin dulu, beda, ya, karena mungkin gak melihat, gak tahu, main makan, disuapin, masih mencaci maki. Anak muda, kalau engkau ketemu Muhammad, bunuh dia. Dia itu pembohong, dia penipu. Abu Bakar udah geram, ya, disuapin lagi. Suapan pertama, suapan kedua, suapan ketiga, dipegang tangannya Abu Bakar. Engkau ini siapa? Aku? Tanya Abu Bakar. Aku biasa yang nyuapin kamu. Dites nih, Bu, sama Abu Bakar, dites. Aku orang yang biasa nyuapin kamu. Oh, bukan. Ini pengemis nih, walaupun buta dia nggak bego. Dia tahu, bukan. Engkau bukan orang yang biasa nyuapin aku. Orang yang biasa menyuapiku itu tangannya wangi.
Dan makanannya halus. Ketika masuk ke dalam mulutku, makanannya halus. Tangannya wangi sekali. Kemana orang ini? Dan siapa engkau? Tanya pengemis ini. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, engkau ingin tahu siapa orang yang kamu maksud itu? Iya, aku ini sahabatnya. Aku Abu Bakar. Dan yang menyuapimu itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar nama Muhammad, pengemis itu gemetar, Bu. Gemetar seluruh tubuhnya, berdebar jantungnya. Dia tidak menyangka orang yang setiap hari dicaci maki, orang yang setiap hari dia menyuruh orang-orang membunuh Muhammad, orang yang dia hina-hina, dikatakan penipu, pembohong, penyair, penyihir. Dia nggak menyangka orang yang berdiri paling depan, menyuapinya, menghaluskan makanannya dulu sebelum masuk ke dalam mulutnya. Ketika nggak ada orang yang mau menyuapinya, yang peduli sama dia, ternyata Muhammad yang berdiri di depannya. Menangis dia, malu, lalu bertanya lagi, wahai Abu Bakar, lalu kemana? Kemana Muhammad, kemana? Kenapa dia tidak datang lagi menemuiku? Apakah dia marah kepadaku? Apa jawab Abu Bakar, Bu? Beliau sudah meninggal. Menangis dia, Bu. Malu. Orang yang dia caci maki, orang yang membuatnya kenyang. Mana ada, Bu, yang begitu, Bu? Kita disenggol dikit bacok. Melotot, kita melotot, dipelototin, balas melotot, Bu. Ya, gak terima, kita marah, ini enggak, Bu, disuapin. Ya. Sampai akhirnya nih pengemis buta, malu, dia katakan kepada sahabat, kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai sahabat Muhammad, antarkan aku ke makamnya Muhammad. Aku ingin memeluk agamanya Muhammad. Ini Islam yang mencontohkan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Karena tidak ada kebaikan yang sia-sia ketika kita melakukan kebaikan itu, walaupun kita dianggap tidak baik. Karena Allah yang maha baik akan membalas kebaikan itu lebih dari apa yang sudah kita berikan kepada orang tersebut. Makin cinta nggak kira-kira? Makin cinta, makin rindu nggak sama Rasul? Coba, makin bangga nggak kita punya Nabi kayak gini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, yuk persembahkan cinta kita nih dengan Nabi, kepada Nabi. Senengin hatinya Nabi dengan cara apa, Bu? Gampang. Nih saya kasih ilmunya nih. Ya, deketin Nabi, cintai Nabi, bawa Nabi ke rumah kita. Maksudnya gimana, Umi? Kok Nabi Muhammad dibawa ke rumah kita? Iya, bawa sampai ke rumah. Hari-hari apa yang Nabi contohin, apa yang Nabi kerjain di rumah kita. Di rumah kita ingat sama Nabi. Sampai masuk kamar mandi ingat sama Nabi. Maksudnya gimana, Umi, ke kamar mandi bawa-bawa Nabi? Emang boleh? Caranya begini, Bu. Nabi udah ajarin, Nabi udah contohin. Kalau kita nih pengen nyenengin hatinya Nabi, pengen dikenalin sama Nabi Muhammad, pengen kelak kumpul sama Nabi Muhammad, pengen bantu dakwahnya Nabi Muhammad. Caranya, Bu, bantu dakwah gak harus kayak saya gini, Bu, keliling masjid ke masjid ya gitu. Enggak, saya juga gak pernah minta sama Allah dijadikan begini, enggak, Bu. Ninggalin anak-anak di rumah, ya. Saya gak pernah minta begini, ini takdir yang harus saya jalankan. Ketika saya diminta sama suami saya, ya, almarhum Haji Jeffrey Al-Bukhari bin Ismail Modal, doakan, Bu. Yang saya minta 50 hujan. Saya minta angkat tangannya, ya, dengan keikhlasan ibu-ibu, dengan ketulusan ibu-ibu, doakan beliau.
ya, almarhum suami saya Haji Muhammad Jeffrey Al-Bukhari bin Ismail Modal. Semoga atas doa ibu-ibu Allah lapangkan alam kubur beliau. Amin. Allah ringankan siksa kubur beliau. Amin. Allah terangkan alam kubur beliau. Amin. Allah jadikan ilmu-ilmu beliau yang pernah beliau sampaikan ini menjadi amal jariah, membersih dosa beliau, ya, membuat lapang kubur beliau, dan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah ala hadihiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususon almarhum Haji Muhammad Jeffrey Al-Bukhari bin Ismail Modal bil Hasim Modal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doanya juga kembali kepada kita. Kelak Allah lapangkan alam kubur kita insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, mengerjakan apa yang beliau kerjakan nih, Bu, maka kalau kita pengen jadi umatnya nih, pengen dicintai, pengen kelak kumpul sama-sama di surga sama beliau ingat kita, kerjain juga apa yang beliau kerjain. Bawa Nabi ke rumah kita, ajarin ke anak-anak kita, dakwahkan, bantu dakwah Nabi. Dakwah Nabi ini simple, Bu. Ya, ibu nggak harus keliling ke masjid sama kayak saya, enggak. Tetapi cukup di rumah, ajarkan nih ke anak-anak yang masih kecil-kecil nih, banyak nih. Ya, ibu kan 24 jam sama anak-anak. Ya, dari mulai masuk kamar mandi, ajarin, nak, Nabi Muhammad nih masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Kerjain, ajarin ke anak-anak, ajarin juga diri kita yang nggak tahu. Ya. Karena kamar mandi tempat kotor, jangan kebalik, giliran mau masuk masjid pakai kaki kiri, masuk kamar mandi pakai kaki kanan, kebalik namanya, Bu. Ya, masuk kamar mandi tempat yang kotor banyak setannya, semuanya pakai kaki kiri. Masuk, sebelum masuk baca doa. Apa doanya, Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Salah? Oh, tak pikir sebelum masuk kamar mandi melangsing. Apa doanya, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baca baru masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ngelangkah masuk. Jangan lama-lama di kamar mandi. Nggak usah bawa handphone di kamar mandi, mengapain sih bawa handphone kamar mandi, kecemplung aja tuh. Udah jangan lama-lama, kamar mandi tempat banyaknya setan. Ya. Lalu keluar kamar mandi pakai kaki kanan sambil baca doa. Baca doanya jangan pas di kamar mandi, jangan. Baca doanya pas keluar kamar mandi. Apa doanya, Bu? Ghufranaka. Yang pendek aja, hafalin. Ajarin ke anak-anak, itu udah bikin Nabi seneng, Bu. Ya Allah, dikerjain sama umatku. Sunnah dapat pahala, Bu. Urusan kamar mandi aja kita dapat pahala. Coba. Gak usah repot-repot banget mau dapat pahala. 1, dapat pahala. 2, bikin Nabi seneng. Makan, minum, ajarin ke anak-anak. Nak, minum jangan pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kanan ya. Makan juga pakai tangan kanan megangnya, walaupun cuma makan gorengan. Ini gorengan tangan kiri, cabai tangan kanan, bingung dia makannya dari mana nih. Ya makan gorengannya pakai tangan kanan, digigit. Mau makan cabai, lupa cabainya dari tangan kiri, ambil lagi tangan kanan gitu. Ya, dua-duanya makan pakai tangan kanan. Jangan tangan kiri ya, tangan kiri itu makannya setan. Setan kalau makan pakai tangan kiri, kalau minum pakai tangan kiri. Ketika kita makan dan minum pakai tangan kiri, makanannya jadi nggak berkah, Bu. Para sahabat kalau ngelihat ada orang makan minum pakai tangan kiri, disenggol supaya tumpah, supaya nggak sempat masuk ke dalam mulutnya. Yang tadinya berkah jadi nggak berkah karena setan ikut makan di situ. Ya, ajarin nih ke anak-anak, ya, ajarin diri kita juga. Maka di situ aja kita udah dapat pahala.
udah bikin Nabi seneng. Itu caranya nyenengin Nabi, Bu. Ya, mau bercermin baca doa, mau pakai baju baca doa, mau tidur wudu dulu. Banyak banget pahalanya, Bu, yang kita kerjain. Mau tidur biasain wudu, Bu. Ya, karena seorang yang tidur dalam keadaan berwudu, sesungguhnya malaikat memintakan rahmat. Ya Allah, rahmati dia karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Rahmati dia, jaga dia, sampai ketika kita dibangunkan kembali, kita tidur dalam rahmatnya Allah. Jangan sampai gak wudu mau tidur. Ya, kalau belum sholat isya, buru-buru sholat isya. Jangan nanti aja diniatin sekalian tahajudnya kalau sholat, kalau bablas. Kalau bangun, kalau bablas. Ya, auzubillah min dzalik. Ya, ketika itu belum sholat isya, malam itu malam terakhir kita, diambil nyawanya kita sama Allah, nauzubillah. Maka biasain sebelum tidur nih, prepare istilahnya, Bu. Kenapa? Karena kita latihan mati nih. Lagi tidur tuh matinya kita sejenak. Karena ketika kita tidur, kita nggak tahu besok pagi Allah masih panjangkan umur kita atau tidak. Jadi ketika kita tidur itu kita sedang mati. Ya. Kalau besok nih masih dikasih kesempatan sama Allah, dikasih umur sama Allah, dibangunkan sama Allah, alhamdulillah. Tapi kalau memang hari itu menjadi hari terakhir tidurnya kita, semoga kita husnul khotimah. Kenapa? Udah wudu, udah ngebersihin diri, ya, udah istighfar, habis wudu dia sholat taubat. Dia ingat hari ini dia ngapain aja, ada maksiat gak yang dia kerjain, ada dosa gak yang dia kerjain, ada gak dia nyakitin orang. Istighfar dia, taubat, ya. Dia doain orang-orang, sekalipun yang benci sama dia doain. Setelah itu dia tidur. Nah, ini sunnah lagi nih, Bu. Sebelum tidur, Ibu kasurnya dikebasin dulu nih, pakai sapu lidi nih 3 kali. Sunnahnya tuh, Bu, itu sunnah. Kebasin kasurnya sebelum tidur. Karena 1 jam tempat itu gak kita tidurin, banyak jin yang tidur di situ. Maka kata Rasul sebelumnya kebasin dulu kasurnya 3 kali. Ya, setelah itu tidur menghadap ke kanan. Ya, hadap ke kanan tidurnya. Ya, sambil baca apa, Bu? Baca yang menjadi pemberat timbangan kita. Subhanallah 33. Apalagi, Bu? Takbir, tahmid, Bu. Ya, Subhanallah. Baca 33 mau tidur. Ya, la ilaha illallah 33. Allahu akbar 33. Ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai kita terlelap. Seandainya hari itu, malam itu Allah memang kepengen kita kembali, insya Allah husnul khotimah. Itu setiap hari yang harus kita lakukan, Bu. Karena setiap malam itu ya itu kita dalam keadaan mati sejenak, gak tahu besok masih panjang umur atau enggak. Maka persiapkan diri kita, ya. Nah, itu cara nyenengin Nabi. Ibu mau keluar rumah, baca nih assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca. Ibu mau masuk rumah, sebelum masuk rumah supaya rumah itu dapat nur Nabi, dapat cahayanya baginda Nabi, baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca gitu, walaupun rumahnya kosong, baca ini, ya. Insya Allah kita dapat cintanya Nabi. Barang siapa yang di dunianya dekat dengan Nabi, nanti di akhirat Nabi pun akan dekat dengan dia. Dia akan jadi Nabi akan menolong kita di akhirat. Ketika kita di dunia dekat dengan Nabi, cinta sama Nabi, ketika kita sakaratul maut, Nabi hadir nyelamatin kita. Ketika kita gak bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi hadir nyelamatin kita. Ketika kita malam pertama di alam kubur, ketika kita ditanya malaikat mungkar nakir, kita gak bisa jawab, kita ditolong sama Nabi. Ketika kita di mizan, ditimbang amalan kita, baik buruknya kita. Ketika amalan kita banyak buruknya, Nabi tolongin kita. Ketika di sirat, Nabi tolongin kita. Itu buat orang-orang
yang di dunianya tujuannya nyenengin hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Yuk, yang terakhir, senangi hati Nabi Muhammad, Bu, dengan membantu anak-anak yatim, fakir miskin, ya. Terus buat saudara-saudara kita juga yang di Palestina yang masih butuh bantuan uluran tangan kita. Nih, yuk mumpung hari Jumat ini diedarin, Bu. Terus ada satu amalan nih, satu amalan hari Jumat ba'da asar. Ini udah asar belum? Belum. Nanti nih setelah sholat asar ada satu amalan penghapus dosa 70 tahun, 80 tahun. Ibu mau tahu nggak? Saya kasih amalannya ya. Nanti setelah sholat asar, selesai sholat asar, ini berlaku buat perempuan dan laki-laki. Selesai sholat asar jangan beranjak dulu dari atas sajadah kita, ya. Tapi baca, ini bacaan yang dibaca putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah, penghulunya wanita di surga. Waktu habis asar dengan membaca doa ini, itu waktunya beliau, ya. Waktunya beliau berdoa habis asar, namanya sholawat Fatimiyah, ya. Bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummiyi wa ala ali wa sahbihi wa salim tasliman. Hafal, Bu? Entuh. Hafal enggak? Enggak. Yuk, dicatat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dah. Abdika wa rasulika nabiyyi ummiyi wa ala ali wa sahbihi wa salim tasliman. Baca 80 kali sebelum bangun dari sajadah. Habis sholat asar baca itu 80 kali. Ibu baca, ibu Allah ampuni dosanya 80 tahun nanti habis asar, ya. Makanya yuk, ini senengin hati Nabi nih. Nih tim-timnya para pengurus, ya, tolong diedarin. Ini kita senengin hatinya Nabi dengan peduli dengan anak-anak yatim, duafa, juga saudara-saudara kita di Palestina. Yuk, sambil kita berdoa, semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya. Sambil sholawat niatin, ketika kita sedekah niatin, ya Allah, ini saya masukin nih ya Allah 100.000, ya Allah semoga utang saya lunas, gitu, Bu. Ya Allah saya masukin ini, saya sedekah nih ya Allah, semoga Allah Engkau angkat penyakit saya ya Allah. Ya Allah, ini saya sedekah nih ya Allah, semoga ini menjadi asbab saya punya keturunan yang soleh-soleha. Ya Allah, ini 100.000 saya kepengen, semoga dengan ini ya Allah saya bisa umroh. Semuanya niatin ketika sedekah, ya. Yuk, sambil kita sholawatan tibil qulub supaya Allah angkat semua sakit-sakit yang ada di dalam tubuh kita. Sholawat syifa, sholawat penyembuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nur
semuanya. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Yuk, angkat tangannya semuanya. Saya kasih ajarin satu doa. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki yang minta tolong sama Rasulullah. Laki-laki ini buta, kepengen melihat, ya. Nyatanya dia kepengen melihat lagi, dia minta tolong sama baginda Nabi Muhammad untuk didoain, untuk disampaikan ini kepada Allah, ya, hajatnya. Kan Nabi Muhammad itu perantara doa kita ke Allah, Bu. Ya. Allah ini tidak akan, ya, mengijabah. Allah ini akan mengabulkan doanya kita ketika doa itu ada nama baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya adab-adab doanya ini istighfar, puji Allah, ya, lalu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baru doa. Maka ketika laki-laki buta ini meminta hal tersebut, Rasul langsung mengajarkan satu doa ini. Begitu dibacakan doa tersebut atas mukjizatnya Rasulullah, Rasul tempelkan tangan Rasulullah ke mata laki-laki tersebut, dan atas izin Allah laki-laki ini bisa melihat. Maka yuk, ini hujan, diijabah doa kita. Allah kabulkan hajat kita semuanya. Nanti sampaikan hajatnya semuanya sama Allah. Sampaikan proposalnya ke Allah, sodorin proposalnya ke Allah. Allah ini maha tahu, Allah maha kaya, apapun yang kita minta pasti dikasih sama Allah. Allah paling tahu apa yang dibutuhin sama kita hari ini. Maka yuk semuanya angkat tangan, ya, buka hati, istighfar, ya, doain orang-orang lain yang gak suka sama kita. Jikalau kita punya dendam sama orang, yuk buang nih, buang jauh-jauh dendamnya kita, buang jauh-jauh kebencian kita, bisa maafin orang lain. Yuk, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir ya Allah ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya Hanan ya Manan ya Razak ya arhamar rahimin, ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, ya Aziz ya Jabbar ya Qahar ya Ghaffar ya Razak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi rahmah ya Rasulullah, ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah, ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah, ya nabiyyi rahmah, inna tawajjatu bika ila rabbika
hajatihi. Silahkan hajat semuanya, sampaikan ke Allah hajatnya masing-masing. Sholli wa sallim, hajat. Allahumma aftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk kami. Wa abwabal barakah. Ya Allah, dan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk kami. Wa abwabal quwwah. Ya Allah, dan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kami. Wa abwabal salamah. Dan bukakan pintu-pintu keselamatan untuk kami. Wa abwaban nikmah. Dan bukakan pintu-pintu kenikmatan untuk kami. Wa abwaban rizki. Dan bukakan pintu-pintu rezeki untuk kami. Wa abwabal jannah. Dan bukakan pintu-pintu surga untuk kami, ya Allah. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana innana amana waghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatan arsihi wa midada kalimati bisiril Fatihah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga semua dikabul hajatnya oleh Allah. Apa yang kita